Tak lama setelah tembok Berlin jebol 1989, sebuah grup band asal Jerman berangkat ke Moskow. Mereka menelusuri sungai Moskow sampai di Gorky Park, sebuah taman kota, dan mereka mendengarkan suara-suara tentang hari esok. Grup band asal Jerman ini, Scorpion, kemudian menciptakan lagu yang sangat terkenal, Wind of Change, gelombang perubahan. Setelah tembok Berlin jebol, kita menyaksikan bangsa-bangsa menjadi lebih mudah untuk berinteraksi. Mata uang tunggal Eropa, Cina menjadi semakin terbuka. Selanjutnya kita menyaksikan Jepang juga mulai berani unjuk gigi. Jepang dengan blok yen-nya bersama-sama dengan negara-negara di Asia mulai berani menguasai pasar di Amerika Serikat. Jepang juga melakukan takeover terhadap simbol-simbol kebudayaan dan simbol-simbol kemakmuran Amerika Serikat. Mereka mengambil alih sejumlah perusahaan yang unggul di Hollywood. Sony misalnya melakukan takeover terhadap Columbia Pictures. Kemudian dilanjutkan oleh Matsushita yang melakukan takeover terhadap MCA, Universal Studio. Itu merupakan bagian kecil yang menimbulkan permusuhan. Jepang kemudian dimusuhi, muncul film-film Hollywood yang menggambarkan Jepang adalah bangsa mafia. Tak lama setelah itu, apa yang terjadi? Korea mulai mengikuti langkah Jepang. Samsung kita ketahui produknya mengalami kesulitan memasuki pasar Amerika Serikat ketika mereka membuat ponsel yang menyaingi Apple. Setelah prosesnya berlangsung, kemudian kita menyaksikan bangsa lain ikut, yaitu bangsa Tiongkok. Tiongkok masuk secara perlahan-lahan dan mulai membeli divisi PC dari IBM, Lenovo. Ini juga prosesnya panjang dan berliku-liku dan bahkan mengalami sejumlah hambatan. Tiongkok menjadi pusat dari global supply chain. Investasi besar datang dari negara-negara barat yang mereka sudah tidak mau lagi produksi. Mereka kemudian memindahkannya ke Tiongkok. Terjadi proses hubungan dagang yang begitu intens. Dan kita melihat sekarang Tiongkok mulai berhasil menjadi penguasa dunia. Puncak dari kesulitan Tiongkok adalah ketika terjadi pandemi COVID-19. Kita mendengar Presiden Donald Trump menyebut COVID-19 sebagai the Chinese virus. Sejumlah musisi, sebut saja Bryan Adams, menulis di blognya bangsa Tiongkok sebagai penyebar virus dari perilakunya yang buruk terhadap lingkungan. Dan setelah itu kita menyaksikan pula terjadi gelombang diskriminatif terhadap bangsa Tiongkok. Apakah mereka berasal dari China atau berasal dari Singapura atau Taiwan atau negara mana saja. Bila peristiwa 9/11 menyisakan perang terorisme yang mengakibatkan nama-nama keturunan Arab atau mereka yang berasal dari negara Muslim mengalami diskriminatif ketika memasuki negara barat, maka peristiwa pandemi COVID-19 akan mengukuhkan ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Semoga peristiwa ini tidak menyisakan krisis rasial yang terjadi di negara kita. Bila hal itu terjadi, maka ini akan sangat mengganggu persatuan. Saya berharap Anda semua siap untuk menghadapi post-COVID-19 dengan penuh damai. Karena dunia baru ini, seperti kata grup band The Scorpion, adalah untuk memenuhi impian-impian dari the children of tomorrow. Kita isi dengan semangat inovasi dan tentu saja semangat persatuan.